Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana fah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun amma ba'da Jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Citra Garden Rahimahullah, syukur alhamdulillah pagi ini Allah masih berkenan mentakdirkan kita semua tetap sehat walafiat. Amin. Tiada kekurangan satu apapun bisa hadir mengikuti panggilan Allah sholat subuh jamaah berlanjut dengan santapan rohani dan mudah-mudahan nanti berakhir dengan santapan jasmani. Ada? Komplit. Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini diridhoi oleh Allah, dicatat sebagai bagian dari amalan sholihah maqbulah. Berkah dari ngaji pagi ini ngaji perdana. Habis liburan agak lama. Mudah-mudahan yang sakit segera sehat kembali. Yang sumpah muka-muka bergembira lagi. Yang ruwet-ruwet mudah-mudahan di jalan keluar yang terbaik oleh Allah kita disejahterakan dan dibahagiakan olehnya. Semoga kita diberi umur panjang yang berkah, rezeki yang berkah, zuriyah dan keluarga yang berkah. Semoga kita semua pada saatnya dipanggil di hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang paling penting, salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Semoga kita terpilih sebagai umat almarhumah beliau, sehingga nanti di padang mahsyar diberi kepastian untuk mendapatkan syafaat terbesar beliau. Amin amin Allahumma. Kita mulai ngaji pagi ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah membersamakannya dengan hidayah dan taufiknya, sehingga yang kita lakukan diridhoi oleh Allah, bisa memberi manfaat, maslahah dan keberkahan untuk kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Tanggal 10. Biasa kalau ditanyai tanggalan Islam kata nyamuk.
Padahal siapa lagi yang mau ini kalau tidak kita sang pemilik kalender Hijriah ini. Hari ini tanggal 10 bulan Rabiul Awal, hiruk pikuk peringatan Maulid di mana-mana sudah mulai kita rasakan. Hari ini kita merasakan bahwa betapa sangat derasnya arus peringatan atau mengenang hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau dihitung menurut kalender Masehi sudah 1450 tahun yang lalu. Kalau dihitung menurut kalender Hijriah sudah 1496 tahun yang silam. Namun tidak semakin surut, tapi semakin semarak. Ini artinya yang sedang diperingati itu bukan manusia biasa, tapi manusia yang benar-benar luar biasa. Kalau saya itu manusia yang biasa di luar, karena kelulusan orang, ya. Saudi Arabia yang semula tahun 2010 tercatat, saya punya dokumen resmi, tanggal 25 bulan Februari 2010 menfatwakan bahwa menggelar peringatan Maulid itu haram. Bahkan Wahabi mengatakan kafir. Ya tidak apa-apa, hak asasi mereka, asal di mata Allah belum tentu begitu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, bulan Desember tahun 2016 yang lalu, resmi Mufti Kerajaan Saudi mengakui bahwa peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah minal a'malis sholihah, termasuk amal soleh. Ironi memang, kalau memperingati hari kelahiran Nabi dilarang, tapi memperingati hari kelahiran para raja-raja mereka dibiasakan dan mengeluarkan biaya yang lumayan fantastis. Akhirnya lama-lama berubah juga. Nah itu sejarah saja supaya kita tahu. Artinya berarti hampir seluruh belahan penjuru dunia ini umat Islam sudah sepakat mengenang atau memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sah-sah saja. Mereka lakukan ini dalam rangka mengenang lebih dekat tentang sirah nabawiyah atau biografi kenabian beliau mulai menjelang lahir sampai wafat dan efek positif beliau. Kita akan lebih paham secara detail siapa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggemparkan dunia. Belum lahir saja sudah sangat viral. Betapa tidak, karena ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam akad nikah di surga, itu mas kawinnya membaca sholawat untuk salah satu calon anak cucunya yang bernama Muhammad bin Abdullah yang masih sekian ribu tahun kelahirannya. Sehingga ulama-ulama fuqaha
memperbolehkan kalau akad nikah memakai mas kawin baca sholawat boleh. Cuma apa kata tetangga-tetangga jika ini mantu mas kawin ini baca sholawat. Ya, kalau saya suruh baca sholawat 2,5 juta atau kali 2,5 juta saya jemput kira bisa umur gak bodoh. Ya begitu barangkali. Tapi berharga itu sehingga boleh. Ulama memperbolehkan. Baik, saya akan mengawali halo-halo pagi ini dengan sebuah hikayat yang tertulis resmi dalam Maulid Bezanji. Kana bi Misr rajulun yasna'u maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullan. Di sana digambarkan qala Abdul Wahid bin Ismail. Syekh Abdul Wahid bin Ismail menyatakan bahwa dulu di negara Mesir itu ada seseorang yang rutin setiap tahun mengadakan peringatan Maulid Nabi. Wa kana ila janabi rajulun yahudiyyun, kebetulan bertetangga dengan sepasang suami istri yang agamanya Yahudi, dan Yahudinya ini bukan Yahudi biasa, Yahudi yang 40 kakak, Yahudi yang 24 kakak. Faqalat zawjatul Yahudi ma bal jarinal muslim yunfiqu malan jazilan fi mithli hadha asy-syahr. Istri orang Yahudi tanya pada suaminya, apa sih yang dilakukan tetangga kita setiap bulan yang seperti ini, setiap tahun selalu mengumpulkan banyak orang dengan biaya yang mahal, menyajikan sejumlah menu makanan, memang ada apa? Faqala laha zawjuha innahu yaz'umu anna nabiyyahu wulida fihi wa huwa yaf'alu dhalika farhatan bihi wa karamatan lahu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Suaminya menjawab, dia punya dugaan tetangganya itu bahwa nabinya dulu dilahirkan pada bulan yang seperti ini. Dia melakukan peringatan, perayaan, mengumpulkan banyak orang itu sebagai ekspresi kegembiraan atas kelahiran nabinya dan dalam rangka memuliakan hari kelahiran. Nah, suaminya itu banyak. Tidak lama kemudian keduanya tertidur. Istrinya bermimpi. Dalam mimpinya itu seperti melihat seorang laki-laki yang masih muda, sebegitu tampan rupawan, berwibawa, elegan, dimuliakan oleh banyak orang, tampil sedemikian rupa dengan baju putihnya, masuk ke rumah tangganya yang muslim tadi, dikelilingi oleh sekian jamaah dari para sahabat-sahabatnya, mengagungkan, memuliakan, mengeluh-elukan orang yang tampan rupawan tadi. Istri Yahudi kemudian bertanya, man hadzal rajulul jamilul wajh? Siapa sesungguhnya orang yang tampan rupawan ini? Di antara jamaah menjawab, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kok gadelnya lagi yang baca sholawat. Ikhlaskah dengan kalau distatuskan oleh Rasulullah sebagai orang terkikir di dunia karena mendengar namanya tidak direspon dengan baca
Saya khawatir nanti membaca sholawat itu gak bodoh apa gak gelem maca. Bener dan menyatakan orang yang terkikir. Nah, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk rumah ini untuk sekedar ingin mengucapkan salam kepada penghuninya, sambang kepada semua yang hadir, menyapa mereka karena kegembiraan mereka terhadap hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita Yahudi tadi kemudian bertanya kepada salah seorang jamaah yang hadir, hal yukallimuni idza kallamtu? Kalau seandainya saya menyapanya, apakah orang itu mau menjawabku? Qala na'am, iya, pastilah Rasulullah berkenan menjawab. Beliau orang yang familiar, orang yang komunikatif. Fa'atat ilaihi wa qalat ya Muhammad faqala laha labbaik. Wanita ini menerobos kerumunan jamaah yang semuanya adalah orang laki-laki. Mimpi. Begitu dekat dengan Rasulullah, tepat di depannya, kemudian menyapa dengan kalimat, wahai Muhammad. Maklum ini Yahudi, sehingga memanggil Nabi itu tidak santun, langsung menyebut namanya, wahai Muhammad. Ini pelajaran untuk kita semua, kalau panggil nama Nabi jangan muku. Apa muku itu? Jabal, ya jangan jabal. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, begitu. Itu jangan ya Muhammad, itu kurang santun. Ketika Rasulullah disapa dengan kalimat yang tidak sopan, ya Muhammad, ternyata Rasulullah luar biasa menyampaikan jawaban. Yang jawaban ini tidak umum. Jawaban ini hanya layak disampaikan pada Allah dan pada orang yang sangat terhormat sekelas Rasulullah. Beliau menjawab dengan labbaik, sendika dawuh wonten napa. Wanita ini semakin terheran-heran. Atujibu li misli talbiyah wa ana ala ghairi dini wa min a'dai. Dengar sampean ini Yahudi itu. Kok bisa tangan menjawab dengan kalimat talbiyah? Padahal saya tidak ikut agama sampean, bahkan saya ini musuh sampean. Di Mesir kan yang banyak orang Madura. Madura itu orang dunia dia yang orang. Dan hidup dengan komunitasnya. Kok bisa sampean berkenan menjawab saya dengan kalimat talbiyah, padahal saya tidak ikut agama sampean, bahkan saya ini musuh. Rasulullah tenang, tersenyum, lalu menyampaikan sebuah kalimat jawaban yang sebegitu indah dan tak terduga. Beliau mengatakan, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, ma ajabtu nida'aki hatta alimtu anna Allah ta'ala qad hadani. Semula memang saya tidak seberapa tertarik untuk menjawab panggilan Anda, namun saya baru saja dapat bocoran dari Allah bahwa Allah akan memberi hidayah kepada Anda dan masuk agama saya. Mimpi ini sebegitu runtut, begitu kronologis. Wanita ini sontak langsung terbangun dari tidurnya, segera datang ke rumah tetangganya yang biasa mengadakan peringatan maulid. Tapi di sini yang tadi baju dulu ya, masa baju tidur langsung lari nanti jadi pemandangan umum.
Datang ke rumah tangganya hanya sekedar minta dituntun, dipandu mengucap 2 kalimat syahadat. Hikayat berdasarkan riwayat valid yang inspiratif. Coba dengan bayangkan, wanita ini hanya jadi tetangganya orang yang biasa mengadakan maulid, hanya tetangga, tidak ikut datang, tidak mendukung omongannya urut, tidak. Mendapatkan fasilitas, mimpi ketemu Nabi. Ini yang hadir ini pernah enggak? Ya Nabi mau menemui orang kayak dulu perejengan. Lalu lihat-lihat dulu, harus lulus uji verifikasi dulu. Yang beliau berkenan menemui kita, kemudian mendapatkan hidayah. Apalagi yang urun, apalagi yang mengadakan peringatan itu. Wanita ini kemudian dituntun dan masuk agama Rasulullah SAW. Betapa sangat mulianya, sangat berharganya mendukung, bersusah payah mengadakan peringatan maulid, karena efeknya luar biasa. Dan ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah itu tidak ada rumusnya. Orang itu kalau senang pada sesuatu dibandani berapapun tidak masalah. Kalau ada di antara yang hadir ini yang pecinta burung berkicau, rego pirang-pirang juta dibeli. Senang dengan anak apa saja dituruti. Masa iya kemudian kita cinta kepada Nabi kita tahu-tahukan? Nah, kalau mengadakan peringatan Maulid Nabi itu seperti tadi yang saya ceritakan, maka hendaknya kita ini ada semacam self correction. Yang saya beli biasanya peringatan Maulid Nabi itu ada hidangannya, dan hidangannya itu rata-rata didominasi buah. Tafaulan wa tabarukan, karena menjelang kelahiran Nabi itu buah-buah yang belum saatnya panen, belum saatnya matang, itu matang lebih awal. Seakan-akan menawarkan diri untuk dikonsumsi oleh ibunda Nabi, segera memulihkan kondisi dari persalinannya, sehingga tidak lanjut seperti itu. Nah, dalam rangka itu barangkali di antara kita yang mengadakan atau urunan mengadakan, tolong hati-hati. Nek urun ya monggo, tapi sing apik. Nah, atas nama cinta Nabi dan urun jero sing kecut-kecut, kurang sopan ya. Atau urun apel sing kalau dimakan langsung ngantuk ini hilang. Sudahlah, jangan atas nama cinta Nabi. Cinta itu mahal kok biayanya, dibandani jeruk kecut-kecut sama apel yang menghilangkan ngantuk. Sepertinya masih belum layak. Baik, seperti itu Rasulullah. Nah, yang paling penting kita ini, hendaknya kita ini merasa bahwa ternyata Rasulullah itu segala-galanya. Sampai Allah itu pernah menyatakan laula kama khalaqatul aflak. Kalau seandainya bukan karena kamu Muhammad, diulang sampai 2 kali. Kalau seandainya bukan karena menyiapkan fasilitas untukmu Muhammad,
aku tidak akan menciptakan jagat raya ini. Aku tidak akan menciptakan planet-planetku di bumi. Artinya apa? Kita hidup ini ternyata nunut fasilitas yang disiapkan untuk Rasulullah. Jadi Allah menciptakan bumi ini untuk Rasulullah. Kita ini nunut itu ya, numpang. Masa iya kemudian kita numpang fasilitas Rasulullah terus kita tidak seberapa ngeh dengan Rasulullah? Itu kan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, yang terpenting adalah bagaimana kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Yang tadi disampaikan, kunci sukses hidup itu mengikuti jejak yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah itu nuansa dakwahnya adalah hanifiyah dan samha. Hanifiyah itu agamis, religius. Samha itu toleran, tidak radikal. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan kita untuk mengatasi masalah dengan kekerasan, tidak pernah sepanjang sejarah kehidupan beliau. Kalau seandainya harus berperang, itu pun gara-gara diganggu, digarai oleh orang kafir, bukan memulai Rasulullah. Dalam rangka menunjukkan harga diri umat Islam, maka lalu Rasulullah melayani orang. Bahasa Jawanya begini, bagaimana caranya mengatasi masalah itu tanpa masalah? Wah, ini lah maksudnya pegadaian. Saya mikir, kok iso mengatasi masalah tanpa masalah? Ya, tanpa masalah mau barangnya digadai. Sudah, urusannya mereka ya. Saya pernah diundang di Pegadaian, maksudnya begitu. Tidak tahu siapa yang ngasih. Bagaimana caranya lele ini kecekal tapi baju ini gak budak? Nah, baik. Saya ambil contoh. Suatu saat Rasulullah SAW sedang bercengkrama dengan para sahabat di masjid. Datanglah seorang Arab Badui. Arab Badui itu orang yang tidak berkarakter, tidak santun, tidak sopan, karena latar belakang basic pendidikannya rendah. Diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, orang Arabi ini datang masuk masjid, kemudian cari salah satu sudut masjid, kencing sambil berdiri. Masya Allah. Para sahabat kebakaran jenggot. Itu bahasa Majas saja, tidak mesti terus jenggotnya panjang. Nanti keliru nanti. Islam itu isinya bukan jenggot, kok itu maksudnya. Sahabat-sahabat marah, mau menghalau orang Arab Badui ini. Rasulullah melarang, jangan. Ya karena kebesaran wibawa Rasulullah, sahabat-sahabat bisa menerima. Coba kalau itu terjadi di masjid jika ada yang seperti ini, ada orang tidak dikenal datang terus kencing di pojokan, apa yang kita lakukan? Kira-kira dia apa? Dipijeti gitu. Bos dipijeti mesti ngene. Iki sapa iki? Nyidang terbeloy. Kan begitu, macam-macam lah. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah santun. Jangan dihadir, jangan dihalau. Karena saking besarnya wibawa Rasulullah, sahabat-sahabat bisa menerima. Setelah nutup no kencingnya, orang ini kemudian keluar tanpa merasa salah sedikit pun. Rasulullah tidak marah,
menyuruh sahabat Anas untuk mengambil air setimba, disiramkanlah ke bekas kencing orang Badui tadi, selesai. Maklum karena masjid Nabi ketika itu belum granitan, belum marmer, belum plesteran, pabrik semen belum lahir, beralas pasir, beratap langit, belum bertembok. Masjid Nabi dalam dokumen sejarah disebutkan hanya totoan batu setinggi setengah meter berputar. Hanya itu aja, sudah dari Masjid Nabi, tapi steril dari najis. Sehingga kencing di tempat yang berpasir, ambles, terset, disiram, selesai. Saya tidak bayangkan kalau seandainya kencing di tempat yang seperti ini yang belabar. Satu, yang kedua, kenapa Rasulullah membiarkan? Apakah Rasulullah memberikan toleransi terhadap orang yang jelas-jelas menajisi, mengotori, menajisi masjid? Tidak, Rasulullah paham itu. Tapi itulah solusi yang terbaik. Coba bayangkan, kalau seandainya orang Badui tadi itu kencing, kerannya sudah buka, terus dimarah-marahi, dia lari puter-puter lah, kerannya sedang buka, kira-kira gak pemerataan najis, kecer-kecer tidak karuan. Oh, jadi masalah besar. Rasulullah cerdas, Rasulullah bijak, Rasulullah arif. Jangan biarkan. Sehingga yang kena hanya satu titik, itu pun disiram air satu timba, selesai. Saya tanya, penjenengan kalau kencing itu kerannya di mana? Tutupin keran itu di mana? Kalau keran dimanapun itu kan bisa ada ulirannya. Atau kalau pakai sensor kan ada gerakan, ada skakelnya. Kalau penjenengan kencing, kerannya di mana? Ini berulang-ulang. Saya nak ngajar sendekan sebuju, itu bisa jaga, baru maskeran, wanget. Untuk kan dulu bismillah, bismillah. Untuk AC ini bisa ribet. Baik. Rasulullah paham itu najis, haram menajisi masjid. Tapi kita sedang berhadapan dengan orang yang tidak berpendidikan. Maka solusinya seperti tadi, selesai. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah. Betapa tingginya akhlak Rasulullah untuk tidak emosional menghadapi orang Badui yang sudah jelas mengotori dan membuat najis masjid. Begitu bijaksana beliau memberi solusi yang terbaik kepada para sahabat. Baik, seperti itu mindset yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah hadis yang penting kita jadikan sebuah pertimbangan agar kita ini sukses dunia akhirat. Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis lewat sahabat Jabir radhiyallahu anhu, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah as-sarsaru wal mutasyaddiqun wal mutafayyiqun. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang perangainya paling baik, orang yang akhlaknya, yang karakternya yang paling mulia, rajin baca sholawat, terbanyak sholawatnya, dan akhlaknya baik. Itu nanti yang paling dekat dengan Rasulullah. Coba dengan bayangkan, kalau kita dekat dengan Rasulullah, apa yang akan pasti kita dapatkan? Ya syafaatnya. Supaya tidak salah paham, syafaat itu apa sih Pak? Syafaat itu pertolongan Rasulullah. Praktek real itu begini cara berpikir kita.
Ibarat kita ini punya sarung, punya pakaian, ada yang lubang, nah perlu ditempel. Tembelannya ini adalah representasi dari syafaat. Saya khawatir di luar sana ada orang yang mengharap syafaatnya, mengharap tembelan, tapi tidak punya sarung. Mau gak sembahyang, mau harap syafaat ini piye? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ada kurang-kurangnya. Nah Rasulullah tampil nanti untuk menolong kita. Masa iya tidak pakai baju minta tembelan? Tembelannya ditemplek nanti. Nah itu hakikat dari syafaat itu di situ. Dan di antara para nabi manapun yang syafaatnya terbesar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Saya ulang, orang yang paling aku cintai kata Nabi, yang paling dekat denganku dari kiamat nanti adalah orang yang akhlaknya paling mulia, yang baca sholawatnya paling baik. Nanti kalau waktunya tutup, saya tunjukkan password bahwa baca sholawat yang paling banyak di dunia. Ini berakhir jam berapa? 5:30? 5:10 jam? 5:10. Udah. Dulu tanya lah. Suruhnya, tapi nggak apa-apa. Ya, ini modelis usah ngoba, itu kan jauh dulu ya. Atau kantengan, berarti ngantuk. Akhirnya diteruskan tambah ngipi-ngipi. Ya kalau gini bertemu Nabi lumayan. Orang yang paling aku benci di hari kiamat nanti, yang paling jauh jaraknya denganku di hari kiamat, ada 3 kriteria. Ini mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kata Nabi yang pertama, As-Sarsaru itu diceritakan dalam syarah hadis orang yang terlalu banyak bicara, kakean ngomong. Memangnya kenapa? Orang yang terlalu banyak bicara itu biasanya sedikit kerja. Orang yang terlalu banyak omong biasanya tidak punya wibawa. Orang yang terlalu banyak bicara biasanya gak pakai direken wong. Dan orang yang terlalu banyak bicara biasanya gak pakai duit. Halo? Mudah-mudahan tidak banyak yang dengar ini. Tak lirik no. Nek rapat paling akeh usule biasanya nyumbangnya paling survei buktikan. Dan orang yang paling banyak bicaranya itu qalilul ilm. Nah ini sudah ada tanda-tanda. Orang yang banyak bicaranya itu ilmunya sedikit. Ini tidak disenangi oleh Nabi. Saya rasa tidak hanya Nabi saja, kita juga tidak seberapa simpatik kan. Ngomong, rapat, dong wisi, salusul, sama nyumbang piro, kinsek lo tak istiqomah. Wah, kriminal ini. Gerusu itu. Makanya ada klasifikasi mana yang perlu dirapatkan, mana yang tidak perlu dirapatkan. Terutama di internal takmir ini. Kalau seandainya mengeluarkan uang di bawah 10 juta, nah itu cukup ketua dan sekretaris bendahara jalur ringan. Tapi kalau di atas 10 juta baru rapat. Dan rapat itu tolong mengajak orang yang kira-kira visioner. Karena setiap orang biasa rapat rawat dari kata-kata. Halo? Saya sudah hafal kayak gitu. Sudah sering bertemu dengan orang yang dengan sejumlah karakter. Yang kedua, yang tidak disukai Nabi, al-mutasyaddiq. Al-mutasyaddiq pun itu orang yang kalau bicara itu dibanget-banget, dinemen-nemen, diperdalam, dimandes-mandes. Seakan-akan sesuatu yang sangat penting, padahal tidak penting. Paham ya maksudnya? Dijeruk-jeruk, ditakoni sakilan jawabnya sak depok sama
dugi Surabaya. Muacet. Masya Allah, muacet. Muacet bahasanya. Wong tamar itu kondir Surabaya lho wis mari lho. Lah kok gaene tuku obat. Ya sudah. Takoni sakilan kok jawab sak depok. Itu hati-hati. Kalau nggak ingin dibenci Nabi ya jawab normatif seperlunya saja. Dari mana? Dari Sidoarjo. Dari apa? Santan saudara. Ya sudah itu aja. Sesuai dengan kadar pertanyaan. Nggak usah panjang-panjang. Jawaban kedawan itu berpotensi membuat kesalahan. Jawaban yang kedawan berpotensi berlebihan dan biasanya tidak fokus dengan pertanyaan yang memang karakter. Ini kontrol betul kita dan difasih-fasihkan. Kemudian yang ketiga yang tidak disenangi Nabi adalah al-mutafaihikun, orang yang congkak, menyombongkan diri dengan kepinterannya, suka menggunakan bahasa-bahasa yang angel, pahaman, biar orang tahu bahwa saya ini dokter. Kira-kira ada enggak orang yang seperti itu? Boten gitu. Zaman Nabi lu sudah ada. Biar orang tahu bahwa saya ini adalah gelarnya profesor. Nah ini saya jelaskan bedanya ulama dengan cendekiawan. Kalau ulama ditanya, Pak Kiai, gerhana itu apa ya? Gerhana itu tanda-tanda kuasanya Allah. Allah ciptakan matahari itu tiba-tiba hilang sinarnya karena tertutup oleh bulan, dan itu 6 bulan sekali paling cepat, dan itu tidak selalu bisa kita lihat. Itu tanda-tanda kuasa Allah mengingatkan kita ben dan darus sepuluh Gusti Allah taubatan nasuha, sholat gerhana dan banyak sedekah. Gamblang kan? Tapi kalau cendekiawan ditanya, Pak Prof, gimana menurut Anda gerhana? Gerhana itu proses evolusi planet. Evolusi itu makanan apa? Jadi semula itu gak bingung, gara-gara menerima paparan tambah bingung, menyulitkan sesuatu yang mudah. Tapi kalau para ulama mempermudah yang sulit. Ya, saya ingat saya simpulannya itu. Al-mutafaihim itu orang yang suka memamerkan keilmuannya, congkak supaya orang paham bahwa dia itu berilmu. Ternyata Rasulullah tidak simpati dengan orang yang seperti itu. Nah, ini koreksi untuk kita semua supaya